Guys, begini pesan Qatar setelah Indonesia gagal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun ini. Dan kenapa Erick Thohir ke Qatar bertemu FIFA? Bukankah markas FIFA sendiri di Zurich, Switzerland? So, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara ataupun daripada Sabang sampai Merauke? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah. Itulah sebaiknya guys. Okey guys, hari ini saya mahu menasyarkan satu video daripada channel iaitu Choco Tube. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Choco Tube. Dan judul yang kita mahu menasyarkan adalah Qatar katakan ini setelah kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Seperti yang saya katakan di intro tadi, katanya Qatar akan menggantikan tempat Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 tahun ini. Kenapa FIFA memilih Qatar guys sebagai pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada tahun ini guys? Itu yang menjadi tanda tanyanya. Dan juga kita tahu sedia maklum Qatar mayoritasnya penduduknya adalah agama Islam, tetapi adakah Qatar bisa menerima kehadiran timnas Israel seperti mana Indonesia tidak bisa untuk menerima kehadiran timnas Israel di negara Indonesia? So guys, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh iaitu Choco Tube. Dan seperti itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam perkembangan warahmatullahi. terbaru soal Piala Dunia U20 di tahun 2023 yang heboh di Indonesia ini. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melakukan pertemuan dengan FIFA dalam beberapa jam ke depan ini. Uniknya pertemuan tersebut akan berlangsung di Doha, Qatar. Di Doha, Qatar ya. Jadi kalau melihat dari isyarat ini tampaknya ya Qatar lah yang berpeluang besar untuk menggantikan Indonesia. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Ya, tampaknya harus meratapi nasib gitu kan, karena mungkin juga FIFA tidak berani mengambil resiko ya, karena Indonesia juga U20-nya bisa bertarung. Kalau di Indonesia itu ya, cuma giveaway gitu kan, bukan melalui babak kualifikasi gitu kan. Yang akan repot itu nanti kalau kesebelasan Indonesia jadi bulan-bulanan, kesebelasan yang memang masuk di Piala Dunia U20 itu melalui kualifikasi, kalah telak berkali-kali, yang akan membuat frustrasi tim, apalagi juga penonton yang mungkin berjubel, nggak kuat nahan emosinya, kemudian turun ke lapangan, dan yang dikhawatirkan adalah seperti kasus Kanjuruhan, ya, ratusan orang meninggal gara-gara tembakan gas air mata, ya. Ya inilah mungkin nasibnya ketika banyak aspek dalam persoalan seperti ini, ya, terbuka secara internasional dan ya mungkin memang belum layak Indonesia gitu kan untuk nggak ada rezeki lah ya. Karena kesebelasannya juga kan nggak masuk sama duit, nggak banyak juga, beda dengan Qatar ya. Ya ini Erick Thohir bertemu FIFA di Qatar, padahal sebetulnya markas FIFA itu berada di Zurich, Swiss ya. Switzerland ya, Zurich Switzerland ya. Swiss ya, markasnya ataupun headquartersnya sejuk gitu pemirsa. Nah, lantas apakah opsi Qatar gantikan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 23 ya? Tampaknya ya iya gitu kan. Apalagi kalau saya baru paham maknanya di sini kenapa Erick Thohir itu pergi ke Qatar. Maknanya FIFA sudah membincangkan untuk yaitu Qatar lah yang menjadi tuan rumah untuk U20 Piala Dunia.
menggantikan Indonesia. Lebih kurang begitulah yang dikatakan oleh Joko Tube nih. Kita lihat di Qatar gitu ada 9 apa berapa stadion baru yang dibangun oleh stadionnya, ya pemerintah Allah, Qatar. cantiknya. Mungkin satu itu dibongkar untuk para pengungsi yang ada di Turki karena terdampak gempa. Satu lagi mungkin dikirim ke mana? Ke Jordania atau ke Libanon gitu ya. Untuk banyak orang pengungsi juga gitu. Tapi banyak stadionnya yang masih keren-keren itu di Qatar. Memang itu. keren. Kalau Stadionnya mahal-mahal, pemirsa sempat ratusan ke bilion Qatar harganya. itu, ya dari udara aja kita bisa lihat stadionnya itu bagus-bagus gitu. Ya benar. Ya, nah ini memang dilematis ya. Ya kalau rundingannya di Qatar, apa sih hubungannya gitu kok? FIFA maunya malah bukan di Zurich, bukan di markas besarnya gitu ya. Bukan di headquarters-nya ya, malah di Switzerland. maunya bertemu di Qatar itu. Ya di Qatar. Ya, ini tampaknya bukan seperti yang disinyalir oleh beberapa surat yang bocor katanya, tetapi bocorannya seperti apa kita nggak tahu. Ya, tapi bocornya ada yang apa? mengatakan, oh nanti kesebelasan akan diadakan di Peru. Jadi saya mohon maaf ya, saya hanya mengutip berita ya kabarnya di Peru. Ternyata nggak tahu juga apakah memang kemudian FIFA juga putar balik ya. Putar Semula balik. memang pengennya di Peru, kemudian kembali ke Qatar itu karena Putar-putar, Qatar punya ya. kesebelasan punya stadion yang sudah sangat bagus lah ya, satu stadion mungkin Sudah harganya sangat puluhan bagus, triliun, memang bagus banget lebih bagus daripada JIS, apalagi stadion-stadion di Indonesia yang lain harga cuma Ya, karena 1-2 Qatar banyak triliun, uang, ya. atap terbuka ya, kalau hujan badai ya sudah nggak jelas, nggak bisa main itu pasti gitu kan. Uang tuh banyak Nah, kata. ini diakui oleh Erick Thohir ya, yang mengatakan bahwa pertemuan dengan betul FIFA ya. itu atas instruksi langsung dari Presiden RI Ya, Bapak Joko Presiden Widodo, yang kirim ya. Ini juga memang disampaikan berita sebelumnya Ya. bahwa Presiden Jokowi mengutus betul, ya. Erick Thohir untuk bertemu FIFA Ya. demi mencari solusi posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 di 2023. Benar. Ya, kita baik pemerintah dan PSI maupun PSSI masih berusaha mencari solusi terbaik. Masih berusaha Maka terus itu guys, ya, kata untuk Jokowi ini, saya apa, telah utus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu tim FIFA untuk mencari penyelesaian terbaik. solusi lah. Mencari penyelesaian terbaik itu apa? Ya bukan hanya sepihak menurut Jokowi atau PSSI kan, tapi juga terbaik menurut FIFA juga gitu kan. Dan kemampuan lobby pemerintahan Jokowi atau bahkan kalau seandainya seluruh kabinet dikerahkan untuk lobby FIFA itu bisa nggak gitu kan. Bisa Mungkin nggak, ya? dengan penilaian lapangan yang mungkin sudah hampir dilakukan atau seperti apa, melihat stadion-stadion yang ada di Indonesia, wah ngeri juga ya. Kalau hujan kayak apa, ini kan negara tropis kan, mungkin ada seperti itu juga. Daripada FIFA juga dikritik habis sama masyarakat internasional penyuka sepak bola, ini ada Qatar gitu ya, yang sudah terbukti berhasil sukses, Ya, kita tahu, bisa ya. menerima Israel gitu, pemirsa ya. Dan Sebentar. Kita tahu Qatar ini negara Islam, tetapi dia bisa menerima Israel ya untuk ya ajang sepak bola untuk Piala Dunia. Wah, lain juga ya prinsip mereka ya. stadionnya gede-gede, cakep-cakep ya. Gede, cakep-cakep. Jadi Ya. solusi terbaiknya seperti apa? Terbaik menurut Indonesia belum tentu terbaik menurut FIFA. Kalau menurut FIFA mau menempatkan di Qatar, di Doha, ya di Doha gitu, Indonesia bisa apa kira-kira? Nggak bisa Kasihan apa. memang meratapi nasib itu. Kemungkinan Benar. PSSI ya nggak masuk dong. Karena dia bukan menjadi bagian dari tuan rumah, ya PSSI nggak bisa masuk gitu Ya, kan. ya. Ya mungkin digantikan oleh Benar, guys. U20 Qatar, walaupun kemungkinan juga tumbang di babak pertama juga gitu. Tetapi ya itulah yang terjadi ya. Ya. Karena pembahasan yang dilakukan di kedua belah pihak itu untuk menentukan nasib Indonesia sebagai tuan rumah itu. Apakah tetap sebagai tuan rumah atau tidak?
So, okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel CocoTube. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe. Jangan lupa guys. Okay, judul yang kita reactionkan tadi adalah Qatar katakan ini setelah kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. So, apa yang saya tonton tadi, katanya Qatar akan menggantikan tempat Indonesia untuk menjadi tuan rumah, ataupun Peru yang untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 tahun ini. Ini yang menjadi persoalannya sekarang. Kenapa Erick Thohir bertemu FIFA di Qatar? Sedangkan kita tahu, maklum, markas FIFA itu di Zurich, Switzerland, dan itulah yang menjadi tanda tanya dari warga. Jadi itu yang mungkin kita rasa FIFA memang sudah siap, maklum, untuk pergi ke Qatar dan untuk membincangkan siapakah untuk menjadi tuan rumah iaitu U20 Piala Dunia pada tahun ini. Dan sebab itulah kita lihat Erick Thohir datang terus berjumpa dengan FIFA di Qatar. Itu pendapat saya dan itulah juga pendapat daripada CocoTube tadi guys. Tapi apa yang kita lihat, dijangkakan mungkin Qatar yang ditunjukkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini, walaupun kita tahu Qatar penduduknya atau warganya Islam, tapi mereka bersedia untuk menerima Israel untuk bermain di ajang U20 Piala Dunia pada tahun ini. So guys, bagaimana pendapat kalian? Jika benar Qatar yang menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia pada tahun ini, teman-teman bisa komen di bawah komentar. Itulah yang saya bisa katakan untuk apa yang kita tonton sama-sama tadi. So, okay guys, untuk menutup reaction kita kali ini, tidak lupa juga apapun saya sentiasa mendoakan moga Indonesia akan menjadi negara maju, dan begitu juga dengan negara saya Malaysia. Saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia terus saudara sampai bila-bila. Saya dan kami semua YouTuber reaction ini umpama duta kecil saja guys, dan tidak lebih daripada itu, agar terus dapat menyatukan Indonesia dan Malaysia ini. Apapun guys, marilah kita sama-sama untuk terus mendukung Palestina untuk kemerdekaan negara Palestina. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf, anda yang ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.